Halo Sobat Kung Mania Senusantara, pada video kali ini saya akan membahas tentang tuah dan misteri keistimewaan burung perkutut Katuranggan Rojowono. Perkutut Katuranggan ini juga banyak diburu para penggemar Kung Mania di Nusantara, karena selain memiliki suara yang keras dan merdu, jenis perkutut Katuranggan Rojowono diyakini memiliki yoni yang positif, dan mitosnya mampu mendatangkan rezeki serta karisma yang tinggi bagi pemiliknya. Dalam budaya Jawa, perkutut termasuk burung kasta yang paling atas sebagai burung kelangenan, karena burung ini pada zaman dahulu, merupakan peliharaan para raja dan ksatria, serta para bangsawan berdarah biru. Suaranya yang khas dan merdu membuat masyarakat hingga sekarang selalu tertarik untuk merawat serta memelihara burung perkutut. Sekilas tentang ciri mati perkutut Katuranggan Rojowono. Ciri mati perkutut Katuranggan Rojowono terletak pada kedua kakinya. Ciri utamanya yang paling mendasar adalah pada sisik kedua kakinya. Sisiknya mulai dari pergelangan kaki sampai lutut terpisah membelah dan menyilang merata. Mirip seperti sisik kaki pada seekor ayam. Namun jika sisik yang terpisah hanya pada satu kaki belum disebut perkutut Katuranggan Rojowono. Akan tetapi perkutut Katuranggan ini disebut perkutut Katuranggan Rajekwesi. Memang sepintas apabila dilihat kedua perkutut ini memiliki ciri yang hampir sama. Akan tetapi apabila diperhatikan secara detail, dari dekat akan terlihat perbedaan keduanya. Berbicara mengenai sisik perkutut, perkutut yang bagus dipelihara adalah jika jumlah sisik kedua kakinya apabila dihitung dengan pancasuda perkutut dikurangi 5, sisanya adalah 3, 4 dan 5. Sisa 3 artinya sabdo, sisa 4 pandito dan sisa 5 yang artinya jatuh pada ratu. Dan apabila penghitungan sisik kakinya, dihitung dari sisik atas, pergelangan kaki sampai turun pada cakar bagian tengah, maka yang paling bagus apabila dijumlahkan sisik kaki kanan dan kaki kirinya, sisik tersebut berjumlah 44. Jumlah sisik kaki 44 memiliki aura yang sangat kuat menurut primbon Jawa, dan sumber dari para sesepuh dan pakar perkutut zaman dahulu. Mari langsung saja kita bahas tentang tuah dan misteri perkutut Katuranggan Rojowono. Tapi bagi sobat yang baru menemukan video ini, silakan klik dahulu tombol subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar terus terhubung dengan channel ini, yang selalu membahas tentang mitos, tuah dan misteri burung perkutut di alam Nusantara. Untuk tuah dan mitos perkutut Rojowono termasuk memiliki yoni yang sangat positif bagi yang mempercayainya. Konon katanya perkutut Rojowono ini bisa membuat pemiliknya terhindar dari mara bahaya, terutama dari unsur gaib seperti guna-guna, tenung dan santet. Selain bisa menghindarkan pemiliknya dari sengkolo, perkutut Rojowono juga diyakini tuahnya untuk kepemimpinan, kewibawaan dan membuat pemiliknya disegani dan dihormati banyak orang. Filosofi perkutut Rojowono yang terdiri dari dua suku kata. Rojo yang berarti raja dan wono yang berarti hutan, jadi bisa diartikan sebagai raja hutan. Kita semua tahu dalam hukum rimba atau raja hutan yang paling terkenal adalah singa, di mana ia merupakan hewan yang disegani dan ditakuti hewan seisi hutan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perkutut Rojowono adalah rajanya burung perkutut di alam Nusantara. Yoni yang bersemayam dalam burung ini sangatlah positif dan mitos tuahnya sangat cocok untuk kepemimpinan. Pesan yang tersirat dalam Katuranggan Rojowono memiliki petuah kepada seorang pemimpin untuk selalu berlaku adil dan bijaksana kepada rakyat atau bawahannya. Karena manusia sejak lahir memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, entah menjadi pemimpin dalam keluarga atau yang disebut kepala rumah tangga, juga pemimpin dalam instansi pemerintahan, seperti bupati, camat, lurah atau lain sebagainya. Seperti filosofi Jawa menyebutkan bahwa keris menyatu dengan sarungnya atau warangkanya, dan warangka menyatu dengan kerisnya, perumpamaan tersebut melambangkan persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin harus memahami aspirasi rakyat, sedangkan rakyat juga mengabdi dengan ikhlas pada pemimpinnya. Meniru dari falsafah kepemimpinan yang dicontohkan Mahapati Gajah Mada, secara garis besar yang memuat 3 dimensi,
yaitu 1. Spiritual, 2. Moral, dan yang ketiga manajerial. Dimensi spiritual terdiri dari 3 prinsip, yaitu Wijaya yang berupa sikap tenang, sabar, bijaksana. Masihi Samasta Buwana yang berwujud mencintai alam semesta. Dan Prasaja yang berbentuk sikap hidup sederhana. Kemudian dimensi moral terdiri dari 6 prinsip, yaitu Mantriwira yang berwujud berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Sarjawa Upasama yang berupa sikap rendah hati. Tan Satrisna yang berbentuk sifat tidak pilih kasih. Sumantri yang berwujud sikap tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Sih Samasta Buwana yang berbentuk kondisi dicintai segenap lapisan masyarakat dan mencintai rakyat. Nagara Gineng Pratijna yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga. Yang ketiga dimensi manajerial terdiri dari 9 prinsip, yaitu Natangguan yaitu mendapat dan menjaga kepercayaan dari masyarakat. Satya Bhakti Prabu yaitu loyal dan setia kepada nusa dan bangsa. Wagmiwak yaitu pandai bicara dengan sopan. Wicaksaneng Naya yaitu pandai diplomasi, strategi, dan juga siasat. Dirotsaha yaitu sikap rajin dan tekun bekerja dan mengabdi untuk kepentingan umum. Dipiacita yaitu lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain. Nayaken musuh dengan sikap menguasai musuh dari dalam dan dari luar. Ambek Paramarta yaitu pandai menentukan prioritas yang penting, serta Waspada Purwarta yaitu sikap selalu waspada dan selalu introspeksi. Demikian dari keterangan di atas menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanah yang diembannya, seperti memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan pada bawahan atau rakyatnya, sehingga pemimpin yang baik, adil dan bijaksana sangatlah menjadi teladan dan sangat dihormati dan dicintai semua rakyatnya, seperti yang digambarkan pada sisik burung perkutut Katuranggan Rojowono, di mana sisik tersebut yang menggambarkan arti sebuah timbangan, yang berarti keadilan. Demikian penjelasan singkat pada video kali ini, semoga dapat menambah wawasan Sobat Kung Mania Senusantara. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar terus terhubung dengan channel ini yang membahas tentang mitos, dan misteri burung perkutut di alam Nusantara. Salam Rahayu, salam sejahtera dan salam Kung Mania.